besar kemuliaan-Mu. Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu. Yesus, Kau kemuliaanku. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang banyak melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh hari ini kami mau sama-sama datang menaikkan rasa syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama datang untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Dan biarlah Engkau disenangkan di atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku sembah Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami mau naikkan Tuhan pujian kami, sebab kami percaya Engkau adalah satu-satunya jalan keluar kami. Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
mengatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkan
kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian, karena kami punya Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami dimenangkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, pujian kami buat Engkau Yesus. Kami mau datang membawa pujian kami buat Engkau Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih sungguh lagi Tuhan. Mari Kau lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini pengagungan kami, sembah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu
Untuk Yesusku kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi di dalam program Worship Night ini. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita belajar tentang Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Hadir dari Mazmur 139. Dan hari ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga dalam topik mengenal Allah kita ini dari Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 tentang Allah Maha Kuasa. Satu lagi sifat Allah dicatat pemazmur, dicatat oleh Daud di dalam nats ini, yaitu omnipoten, maha kuasa. Allah yang maha kuasa berarti Allah yang sanggup melakukan segala hal yang dikehendakinya. Dia tidak pernah merasa kewalahan, dia tidak merasa bahwa ada hal-hal yang mustahil di dalam dirinya, segala sesuatu mungkin baginya, dia bisa mengerjakan apapun sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi tidak ada keterbatasan dalam diri Allah. Dia sanggup, dia bisa melakukan segala sesuatu karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Suatu kali ada seorang yang memberikan pertanyaan klasik ini kepada saya. Apakah Tuhan yang maha kuasa itu sanggup untuk membuat batu yang sangat besar, sehingga kemudian pada akhirnya dia sendiri tidak kuat untuk mengangkat batu besar yang diciptakannya itu. Saudara, kita bisa melihat di dalam bagian ini bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Itu berarti dia adalah pribadi yang sanggup untuk membuat batu yang sangat besar, sebesar apapun itu. Karena dia Allah yang sanggup, karena dia Allah yang maha kuasa. Tapi apakah kemudian dia nggak sanggup untuk mengangkat batu itu? Sebuah pertanyaan yang bertentangan satu dengan yang lain tentu saja. Dia sanggup, dia bisa, nggak ada yang mustahil baginya, nggak ada yang tidak bisa bagi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyembah Allah yang maha kuasa, bukan Allah yang kaleng-kaleng, bukan Allah yang tidak sanggup melakukan sesuatu, bukan ilah yang tidur, bukan ilah yang terbatas dengan segala sesuatu. Tapi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup sekali lagi untuk mengerjakan segala sesuatu. Nah, apakah wujud dari kemahakuasaan Allah itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, dia adalah pribadi yang menciptakan. Karena dia sanggup, karena dia bisa, maka dia menciptakan. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah adalah pribadi yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Tidak membutuhkan bahan dasar. Tidak membutuhkan sesuatu yang sudah ada lebih dahulu, baru dia bisa berkarya, baru dia bisa mencipta, baru dia bisa berkreasi. Tidak. Karena dia sanggup, karena dia bisa, karena dia maha kuasa, dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada sebelumnya menjadi sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan sesudah dia menciptakan segala sesuatu itu, dia berkata, sungguh amat baik. Daud menyadari bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin dia bisa ada, dia eksis sebagai seorang manusia. Mari kita lihat kata-kata yang dipakai oleh pemazmur di dalam bagian ini, di dalam nats ini. Ada kata dibentuk di situ, ada kata ditenun, ada kata dijadikan, ada kata direkam untuk menunjukkan bagaimana Tuhan secara ajaib menciptakan dia sebagai seorang manusia. Saudara, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, mahkota ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan unik, yang diciptakan dengan luar biasa, khas.
limited edition, tidak ada duanya. Bahkan kalau ada orang yang kembar identik di dunia ini pun, maka ada perbedaan. Ada ciri-ciri yang berbeda di antara kedua orang kembar tersebut. Sidik jarinya berbeda. Selalu ada perbedaan karena Tuhan menciptakan masing-masing unik dan khas. Kenapa? Dia Maha Kuasa. Kita bukan barang pabrikan yang dicetak dalam sekali waktu, dalam jumlah yang banyak. Tapi Tuhan mengenal nama kita masing-masing, punya rancangan secara pribadi kepada kita, punya tujuan dan sasaran yang berbeda-beda bagi setiap kita. Dan itulah Allah yang kita sembah. Dia sanggup menciptakan kita. Nggak ada duanya, unik dan khas. Kita spesial di mata Tuhan. Wujud kemahakuasaannya yang berikutnya adalah memelihara. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 disebutkan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, Tuhan adalah penolong kita, Dia adalah pribadi yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang sanggup. Sebagai pencipta, Allah kemudian melakukan tindak lanjut dari karyanya, yaitu untuk memelihara. Dengan apa Tuhan memelihara? Salah satunya adalah diciptakannya hukum alam, agar keteraturan semesta ini bisa terjaga, saudara. Dia menciptakan musim. Ada negara-negara yang memiliki 4 musim. Negara-negara tropis memiliki 2 musim. Semuanya diatur oleh Tuhan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan sebagai bentuk pemeliharaannya atas umat manusia. Kalau hanya ada 1 musim saja, kita bisa membayangkan betapa kacaunya alam semesta ini, betapa kacaunya dunia ini. Tetapi itulah Tuhan yang memelihara segala ciptaannya dengan harmonis, dengan berbagai macam musim yang silih berganti, yang berlalu satu dengan yang lain, yang menggantikan satu dengan yang lain. Tetapi semuanya itu adalah keteraturan pemeliharaan Tuhan. Dia yang mengatur rotasi bumi, Dia yang mengatur revolusi bumi, bagaimana bumi itu berputar pada porosnya, bagaimana bumi itu berputar mengelilingi matahari. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, menakjubkan. Kita nggak bisa membayangkan kalau sebentar saja bumi itu berhenti berputar, apa yang akan terjadi? Bagian-bagian bumi tertentu akan mengalami kepanasan yang sangat luar biasa. Bagian-bagian bumi yang lain akan mengalami kedinginan yang luar biasa mungkin. Dan ada hal-hal yang kacau yang akan terjadi. Tetapi Tuhan memelihara segala sesuatu. Jarak antar planet presisi. Jarak bumi dengan matahari sedemikian terjaga. Apakah saudara pernah membayangkan bagaimana kalau Tuhan menggeser beberapa meter saja jarak bumi ke matahari? Apa yang akan terjadi? Semuanya bisa hancur. Tetapi itulah karya pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib, dahsyat. Daud mengatakan, enggak sanggup aku memikirkannya. Enggak mampu aku menaruh pemikiranmu itu di dalam pemikiranku. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya dikerjakan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dalam Mazmur 74 ayat 17 dikatakan, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Tuhan yang berhasil menciptakan, bisa mengadakan semuanya itu, adalah Tuhan juga yang kemudian memelihara. Karena itu kenapa kita takut tidak dipelihara oleh Tuhan? Kenapa kita takut Dia meninggalkan kita? Tidak akan pernah sama sekali. Tuhan yang maha kuasa itu nggak pernah kewalahan. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seru doa kita. Karena itu mari kita tetap menyembah Dia. Mari kita tetap hampiri Dia. Karena Dialah yang akan memberikan kepada setiap kita kemahakuasaannya itu.
Yang ketiga, wujud kemahakuasaannya adalah dengan menyatakan mujizat di dalam hidup kita. Karena Dia Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan mujizatnya. Mazmur 77 ayat 15 berkata, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Saudara, ada saatnya jalan kita buntu. Ada saatnya usaha upaya kita menemui pintu yang tertutup. Ada kalanya kita nggak tahu lagi kita harus berbuat apa untuk mengalami breakthrough, terobosan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa sembuh dari penyakit kita. Bagaimana kita bisa keluar dari belitan masalah ekonomi dalam hidup kita dan masalah-masalah yang lain. Tetapi ketika kita mengingat masih ada mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita memiliki semangat yang baru untuk menghadapi semuanya. Jalan bisa tertutup kelihatannya, situasi bisa gelap kelihatannya, tetapi selalu ada titik terang di dalam Tuhan, karena Dia sanggup melakukan mujizat. Mujizat yang menandakan kuasa-Nya atas alam semesta. Dia bisa meredakan angin badai, sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Kalau ada gempa bumi, bencana alam yang lain, manusia sudah tidak bisa berbuat apapun. Karena itu di luar kendali kita sebagai makhluk ciptaan. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang berkuasa atas alam semesta. Dia bisa bikin mujizat, menaklukkan alam semesta ini. Angin badai Dia redakan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia juga bisa mengadakan mujizat yang menandakan kuasa-Nya atas iblis, atas setan. Kita mungkin takut kepada setan. Kita mungkin ditipu oleh si jahat. Kita mungkin saja bisa dikalahkan oleh si iblis. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang mengajarkan kepada kita, jangan takut meskipun setan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita bisa melawannya dengan kuasa mujizat Tuhan. Berkali-kali di dalam pelayanannya Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kuasa-Nya atas setan. Dia usir setan, Dia lepaskan orang-orang yang terikat oleh si jahat, dan kemudian Dia memberikan kebebasan, Dia memberikan kemerdekaan. Tuhan Yesus menang atas setan, dan kuasa kemenangan itu juga adalah kuasa yang sudah diberikannya kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu lakukan mujizat Tuhan, kerjakan mujizat Tuhan di dalam kita, melalui kita. Karena kita memiliki kuasa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan juga adalah pribadi yang melakukan mujizat, yang menandakan kuasa-Nya atas masalah-masalah setiap kita. Saudara, Dia bisa menyembuhkan penyakit. Penyakit apapun disembuhkannya. Dia juga pribadi yang melakukan mujizat untuk menyediakan kebutuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. 5 roti dan 2 ikan. Dia menyediakan ikan kepada murid-muridnya. Dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi Elia hambanya. Dia menyatakan kebutuhan-kebutuhan itu memenuhi semuanya kepada setiap orang yang percaya dengan caranya yang ajaib. Dan Allah yang sama yang kita sembah hari ini adalah pribadi juga yang akan menyatakan mujizat-Nya bagi masalah-masalah yang sedang membelenggu setiap kita. Mungkin kita sedang mengalami sakit, mungkin kita berkekurangan, mungkin kita mengalami kebutuhan-kebutuhan yang harus saya miliki di dalam kehidupan saya. Berharap kepada mujizat Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dia membangkitkan orang mati. Dia melenyapkan setiap penderitaan. Dia menyembuhkan setiap penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Pribadi yang sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, bukan hanya di dalam kita, tetapi juga kemudian melalui hidup kita. Mari kita bersyukur karena Dia adalah pribadi yang maha kuasa di dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Tuhan baik, karena Tuhan maha kuasa, karena Engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
Karena itu ya Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengikuti worship night ini dan sedang mengalami kebutuhan-kebutuhan secara pribadi di dalam hidup mereka, Engkau yang mengelurkan tangan-Mu sekarang, Engkau yang menyatakan jawaban-Mu, jamahan-Mu sekarang, Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada setiap umat-Mu yang membutuhkan kesembuhan. Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu untuk memenuhkan setiap kebutuhan keperluan kami di dalam kekayaan kuasa-Mu. Dan biarlah kami melakukan setiap hal di dalam landasan percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan sanggup dan mampu memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup terus di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan temukanlah kami sebagai seorang penyembah-penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan kami mengalami kemahakuasaan-Mu di dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita dan tetap bersemangat di dalam Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati.